yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia sangat baik untuk kita. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah pagi ini.
Kami mohon Tuhan hadir dan berkarya di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau kiranya mau mengambil alih dan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semua pelayan yang akan melayani, Tuhan Yesus urapi. Dan juga seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, maupun seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, Tuhan urapi semua. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami dalam beribadah, kami hancurkan dan tolakkan dari tempat kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami percaya kami masih ada sampai hari ini semua berkat kemurahan dan kasih sayang. Kami mau memuji kebesaran, kami mau agungkan Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Tepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan kita baik. Amin, saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini sama-sama kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Datang ke baiknya dengan hati yang bersuka. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka.
bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah sekalipun hanya dari rumah kami masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup tangan Tuhan yang tak terbatas, tidak menutup kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menerima pujian penyembahan kami dan bersedia melepaskan berkat-berkat yang luar biasa. Kami telah memuji-muji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami angkat iman kami, menantikan Engkau berfirman, menunggu-nunggu dengan iman, Engkau bertindak bagi kami, melakukan perkara-perkara yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPD Karmel Makassar yang saya kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena Tuhan masih memperkenankan kita semua memasuki bulan Juni tahun 2020 ini. Sekalipun darurat COVID-19 belum juga berakhir. Yakinlah akan pemeliharaan, pertolongan dan penyediaan Tuhan yang tanpa batas, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kita, melalui kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Melihat yang tak terlihat. Melihat yang tak terlihat. Ini bukan soal nabi yang dahulu disebut sebagai pelihat. Bukan. Ini juga bukan tentang orang yang kata orang memiliki indera keenam sehingga dapat melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Juga bukan itu yang saya maksudkan. Terlebih lagi, ini bukan soal petenung, penelaah, peramal, dan roh peramal yang merupakan kekejian bagi Tuhan dan hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Bukan ini yang saya ingin bacakan, bukan ini yang saya ingin sampaikan, bukan ini yang saya ingin khotbahkan, tetapi ini adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran Alkitab bahwa orang percaya sesungguhnya dapat melihat apa yang tak terlihat. Bahwa orang percaya memiliki gen, memiliki DNA, memiliki benih ilahi yang membuat kita memiliki kemampuan sehingga dapat melihat apa yang tidak kasat mata. Mari kita baca Kejadian pasal 8. Dengan cepat saya membaca ayat 6 sampai 17. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian, dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi, burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah
muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu dapat membaca pada kesempatan lain, mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Nuh dan air bah sudah menjadi salah satu kisah Alkitab yang sangat familiar dengan kehidupan orang Kristen, bahkan sampai kepada anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Bahkan bahan untuk membuat bahtera, ukuran dari bahtera, sampai pada model bahtera yang bertingkat 3 dan berpetak-petak, kita ketahui sejak Kejadian pasal 6 ayat 14 dan seterusnya. Bahtera itu terbuat dari kayu gofir, salah satu jenis kayu yang sangat kuat. Lalu kemudian dari dalam bahtera dan dari luar ditutup dengan pakal atau gala-gala atau sejenis ter, sehingga benar-benar kokoh dan kedap air. Saudara, lalu kita menemukan hanya ada satu pintu yang di samping atau pada lambung kapal, pada bagian lambung dari bahtera. Dan dari pasal 7 ayat 16, pasal 8 ayat 15 sampai 16, memberi kesan kepada kita bahwa pintu itu hanya bisa ditutup dan dibuka dari luar dan hanya oleh Tuhan sendiri. Menarik sekali saudara, ketika kita mencermati berulang kali cerita ini, khususnya nats yang kita baca tadi, Kejadian 6, Kejadian 8, ayat 6 sampai 16, saya menemukan fakta bahwa bahtera Nuh itu tidak memiliki jendela, apalagi jendela kaca, seperti kapal-kapal pada umumnya, apalagi kapal-kapal ultra modern seperti sekarang ini. Walaupun menurut ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia kemudian bisa membuat kaca, tapi sebelum itu sudah ada kaca alam yang terjadi atau terbentuk karena proses alam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada hanya sebuah tingkap, semacam jendela pada pasal 8 ayat 6, di mana dari situ kemudian Nuh melepaskan burung gagak. Dan seperti yang kita baca, burung gagak itu terbang pulang dan pergi, dan tidak kembali lagi dalam bahtera sampai air surut kembali. Maka Nuh kemudian melepaskan burung merpati untuk mengetahui, atau dengan kata lain melihat, apakah air di bumi sudah surut dan menjadi kering. Artinya bahwa tidak ada jendela atau bagian kapal yang lain di mana Nuh dapat melihat perkembangan air bah dan surutnya air bah itu. Apakah bahtera itu sudah berada di satu tempat dan mereka bisa keluar? Tidak ada bagian kapal, tidak ada jendela di mana Nuh bisa melihatnya. Nuh harus tinggal di dalam kapal. Nuh harus berada dalam bahtera, di mana Nuh tidak bisa melihat keluar, ke dunia luar, ke alam yang ada di luar. Baru setelah mengetahui indikasi air telah surut dari burung merpati yang kemudian kembali dan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya, baru Nuh membuka tutup dari bahtera itu. Nuh membuka bagian atap dari bahtera itu. Lalu kemudian Nuh mulai melihat
lihat. Apa yang selama ini dia tidak bisa lihat dan dia tidak perlu lihat, sekarang baru dia lihat, ternyata bumi sudah mulai kering. Kurang lebih 1 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak Nuh berumur 600 tahun, tepatnya tanggal 17 bulan kedua, sampai Nuh berumur 601 tahun, tanggal 1 bulan pertama. Selama itu Nuh tidak bisa melihat dunia luar. Nuh tidak bisa melihat air bah itu. Nuh tidak bisa melihat keadaan di luar bahtera itu. Sama sekali Nuh tidak bisa melihat. Saya menganggapnya, saya mempercayainya, bahwa menurut Tuhan, Nuh tidak harus melihat kondisi real dan kondisi objektif yang ada di luar bahtera. Nuh hanya perlu dan bisa melihat Tuhan yang tak kelihatan, yang tak kasat mata, dengan cara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada dan berdaulat atas kehidupan Nuh, atas kehidupan alam semesta. Nuh hanya boleh menanamkan dalam hatinya, seolah dari hatinya dia melihat bahwa Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk Nuh dan keluarga keluar dari bahtera dan hidup dalam satu keadaan yang kurang lebih bahasa sekarang, dalam tatanan new normal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat pesan dari kisah ini, bahwa sebagaimana Nuh, kita juga tidak perlu, tidak harus melihat-lihat, apalagi kemudian ditarik lalu fokus pada kondisi dunia saat ini, yang justru hanya akan menenggelamkan kita pada situasi ketidakpastian. Padahal sebenarnya kita belum tenggelam dan barangkali tidak akan tenggelam. Kita memang harus prihatin, kita harus peduli, kita perlu jaga diri, kita perlu menarik hikmah dan pelajaran rohani dari setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus terombang-ambing, terintimidasi, menjadi putus asa dan kecewa karena ketidakpastian keadaan dunia dan segala permasalahan yang ada di dalam dunia. Kita hanya harus tetap percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menanti-nantikan waktu Tuhan, menanti-nantikan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu adalah bukti Tuhan masih memelihara kita. Bukan untuk di esok hari kita dibinasakan. Tidak. Sebaliknya saya percaya Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Pelajaran kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Nuh, kita justru harus semakin fokus kepada Tuhan yang tidak kasat mata, yang tidak dapat diinderai dengan indera pelihat ini, tapi sesungguhnya Tuhan ada. Ini yang saya maksudkan dengan melihat apa yang tak terlihat. Lebih dari itu, kita harus lebih lagi mendengarkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan seperti halnya Nuh. Alkitab bercerita tentang Nuh, baik sebelum dan selama berada di dalam bahtera. Nuh itu bergaul dengan Allah. Di dalam kata bergaul dengan Allah, tentu ada sebuah pengertian. Nuh melihat Tuhan begitu dekat. Nuh membangun intimasi, keakraban dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan melihat Nuh, seperti itu Nuh melihat Tuhan. Nuh belajar melihat apa yang tak terlihat. Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasal 6 ayat 22, pasal 7 ayat 5, ayat 9, ayat 16, Nuh selalu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh tidak bisa melihat keluar dari bahtera. Apa yang terjadi di luar bahtera,
Seperti apa kondisi bumi selama terjadi air bah? Nuh juga tidak bisa menghitung-hitung masih berapa orang yang bertahan, berenang-renang, atau berapa banyak orang yang sudah menjadi korban karena musibah air bah yang luar biasa itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Nuh, demikian seharusnya kita hanya bisa melihat Tuhan. Bukan berarti kita tutup mata dengan keadaan di sekeliling kita. Tadi saya katakan kita perlu ada kepedulian, kita prihatin, kita berdoa, kita jaga diri, kita bawa diri kita sedemikian rupa untuk dapat berjalan di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tetapi seperti Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita berlomba dalam perlombaan yang wajib dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus memiliki kemampuan untuk melihat yang tak terlihat. Tapi seolah-olah kita melihat hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Di depan kita akan ada kegerakan dan kemuliaan Allah yang luar biasa, yang akan memulihkan gerejanya, yang akan dinyatakan Tuhan di akhir zaman. Belajar melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itulah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara kasat mata kita tidak lihat. Dengan indera pelihat ini kita tidak dapat melihat. Tapi dengan mata iman, dengan mata rohani yang ada pada kita sejak kita kenal Tuhan, karena kita dengar firman Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam kita, mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan, memberitahu kepada kita masa depan kita yang luar biasa. Lihatlah apa yang tak terlihat. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 14, dia memiliki kemampuan melihat jauh ke depan, melihat apa yang tak terlihat, sehingga dia bisa bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang itu masih jauh di depan kita. Henokh hidup jauh di belakang kita. Tapi dari sana dia sudah melihat apa yang tidak terlihat. Begitu juga Abraham. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dikatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, hari Tuhan, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Kemampuan untuk melihat apa yang tak terlihat akan membawa satu suasana kehidupan. Bagaimanapun hidup ini kita jalani, akan ada sukacita yang luar biasa. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pada satu kesempatan dia menampakkan diri kepada beberapa muridnya tanpa Thomas. Lalu murid-murid yang telah melihat Yesus bangkit berkata kepada Thomas, Thomas, kami sungguh sudah melihat Yesus sudah bangkit. Apa kata Thomas? Sebelum aku mencocokkan jariku di lubang yang ada di tangannya, di kakinya, di lambungnya, aku tidak percaya. Beberapa saat kemudian Yesus datang dan menampakkan diri. Thomas tersungkur. Lalu Tuhan berkata, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dengarkan kalimat Tuhan Yesus selanjutnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ketika kita tidak melihat, tapi kita percaya, seakan kita melihat apa yang tak terlihat, kita akan bersukacita, kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa. Dari kisah tentang Nuh yang berada di dalam bahtera, dan beberapa ayat rujukan, seperti Henokh yang melihat hari Tuhan, Abraham yang melihat hari Tuhan, dan Yesus berkata, berbahagialah walau kita tidak melihat, tapi kita percaya.
Dengan mata iman, mata kepercayaan kita melihat Tuhan. Saya juga ingin melengkapi khotbah ini dengan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian 2 Korintus pasal yang keempat. Saya mau baca 2 Korintus 4 ayat 8 mulai sampai ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebuah ayat yang kedengarannya aneh. Tapi kalau kita memperhatikan saudara, ini sesungguhnya bukan satu hal yang aneh. Tidak juga karena Rasul Paulus punya ilmu kebal, sehingga walaupun dihempaskan tapi tidak binasa, ditinggalkan tapi tidak disendirian, ditindas tapi tidak terjepit. Bukan karena dia punya ilmu kebal, sehingga tahan terhadap semua serangan fisik yang diarahkan kepadanya. Tidak. Rasul Paulus pernah berdoa sampai 3 kali, meminta kepada Tuhan tentang kondisi fisiknya yang dia gambarkan seperti ada duri di dalam daging. Sakit. Paulus tahu apa artinya sakit. Paulus tahu apa artinya dirajam. Paulus tahu apa artinya tidak makan, berkekurangan. Karena dia bukan orang yang kebal terhadap hal-hal lahiriah yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Lalu apa makna ketika dia berkata dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus tidak kalah dengan penderitaan. Paulus tetap bersemangat walaupun menghadapi semacam turbulensi, semacam goncangan kehidupan yang luar biasa dalam hidup dan pelayanan. 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 16 berkata, kami tidak tawar hati. Dalam hal-hal yang banyak orang menjadi tawar hati, banyak orang menjadi putus asa, bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan, sebelumnya menyalahkan Tuhan. Paulus berkata, kami tidak tawar hati, walaupun ada penderitaan yang luar biasa. Sebaliknya Paulus hidup dengan penuh antusiasme yang tinggi. Dia terus tegar dan terus melayani dengan sukacita sampai tetes darahnya penghabisan. Lalu dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman Paulus tidak kandas. Paulus tidak meninggalkan iman. Walaupun kondisi yang dia hadapi sangat-sangat sulit, seolah dihempaskan, seakan ditindas, seperti orang yang habis akal tapi tidak putus asa. Rahasianya di mana, saudara? Karena Paulus belajar melihat apa yang tak terlihat. Sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang belajar melihat sampai pada titik kita mampu melihat apa yang tak terlihat. Kenapa Paulus bisa melakukan hal itu? Dan seharusnya kita bisa. Seperti Nuh tidak perlu melihat hal-hal yang di luar, tapi dia melihat Tuhan dan tetap percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena Paulus melihat yang tak kelihatan. Pertama, dia melihat tentang kekekalan. Banyak orang yang hanya melihat apa yang ada di depan mata, di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sekitarnya, di lingkungannya. Dan justru karena itu banyak yang mengeluh, banyak yang merasa terjepit, banyak yang putus asa karena tidak mampu melihat jauh kepada apa yang tak terlihat. Perhatikan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus melihat yang kekal, yang secara manusia tidak kelihatan, tapi dia seperti menjangkau sebuah area yang jauh di sana ketika dia berpijak secara fisik di sini. Tapi mata imannya melihat kemuliaan kekal. Dan penderitaan hari ini, kesusahan hari ini tak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, yang kita semua sedang menuju ke sana. Paulus melihat apa yang tak kelihatan. Kenapa? Karena dia melihat kemurahan Allah. Dia melihat kebaikan Allah. 2 Korintus 4 ayat 1 berkata begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu. Karena apa? Karena ada kemurahan Allah, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang secara kasat mata tak kelihatan. Orang lain tidak melihat, tapi Paulus melihat kemurahan Allah. Saya berkhotbah sambil berdoa, kiranya Tuhan mencelikkan mata iman kita, mata hati kita untuk melihat kemurahan Allah yang lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan yang Daud katakan, kemurahan-Mu yang membuat aku besar. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena kemurahannya, karena kebaikannya, karena kasih setianya, karena anugerahnya, saudara-saudara, selalu menyertai kita. Biarlah kita melihat hal-hal yang tak terlihat ini. Yang ketiga, Paulus melihat apa yang tak terlihat. Karena dia melihat apa yang ada dalam dirinya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua seperti Paulus, ada sesuatu di dalam diri kita yang Paulus sebut harta mulia di dalam bejana. Ayat 7 dari 2 Korintus 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa yang Paulus maksud dengan harta mulia? Ada keterangan yang disampaikan di sini. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Kekuatan apakah itu? Harta apakah itu? Harta mulia apakah itu? Itulah yang dibahas dalam pasal 3. Yaitu roh Allah, roh kudus, roh Allah yang luar biasa, yang mau tinggal di dalam kita. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Itulah harta yang mulia. Saudara, lihatlah dalam hidupmu. Ada roh kudus yang mau menjadikan hidup kita sebagai rumah Allah. Yang mau menjadikan tubuh kita sebagai rumah Allah. Jangan lihat persoalan. Jangan terintimidasi karena situasi yang di depan kita. Jangan pernah melihat serigala yang ada di sekeliling kita. Tapi lihatlah gembala agung kita yang tak mungkin meninggalkan domba-dombanya dicabik-cabik oleh serigala. Karena saya percaya Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Hari ini kita mau mengadakan perjamuan suci. Alkitab berkata, seberapa banyak kali kamu makan, seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Akan Tuhan yang telah melakukan segala-galanya bagi kita. Yang menderita untuk kita, mati bagi kita, darahnya dicurahkan. Tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga. Dia memberikan kepada kita harta mulia, harta kekal, rohnya yang kudus, penolong yang lain, penghibur yang setia, yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, darahnya amat kuasa. Kita akan makan bersekutu dengan tubuh Kristus, minum bersekutu dengan darah Yesus. Darahnya amat kuasa. Sementara menyanyi, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil roti dan cawan yang telah disediakan di tempat Bapak Ibu telah menyediakannya. Haleluya, haleluya.
katakan dengan penuh keyakinan, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Mari kita angkat roti dan cawan di tangan kanan kita dan katakan bersama-sama. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebus saya. Lepaskan segala sakit, lepaskan segala susah, darah Yesus lepaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dengarkan ayat Alkitab tentang perjamuan Sup Kudus ini. Sambil kita angkat roti di tangan kanan kita, saya baca 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, menghapus segala dosa kita, melepaskan segala penyakit kita, menjadikan kita anak-anaknya, melengkapi kita dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Rohnya berdiam di dalam kita, dan itu adalah harta mulia dalam bejana tanah liat kehidupan kita. Mari kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus sambil mengingat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati persekutuan dengan tubuh Kristus, dan yakinlah ada kuasa dalam tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita yang lemah, yang tak berdaya, yang mungkin dalam kesakitan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah berkat-berkat dalam persekutuan dengan tubuhnya. Sambil kita angkat cawan di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya yang luar biasa. Ingat bahwa dia dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Ingat bahwa dia dapat mengerjakan apa yang mustahil bagi kita. Tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Darahnya berkuasa. Darahnya berkuasa atas masalah kita. Darahnya berkuasa atas segala persoalan hidup kita. Darahnya akan memulihkan kita. Darahnya menolong kita. Mari kita minum bersekutu dengan darah Kristus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Lepaskan cawan di tempat di mana kita dapat melepaskan. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berterima kasih untuk perbuatan besar dari Tuhan. Kita bersyukur, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Ada kuasa dari tubuh Kristus. Ada kuasa dari darah Yesus. Sedang menyatu dengan tubuh dan darah kita. Percayalah ada mujizat. Percayalah ada pertolongan. Percayalah ada pemulihan. Percayalah ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan terjadi saat ini juga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah. Terima kasih boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa yang masuk dalam tubuh kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga tertolong saat ini juga, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dari tubuh dan darah-Mu keluar kuasa adikodrati, dan kami terima kuasa itu. Kami nikmati kuasa perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Dan barangkali ada anak-anak-Mu yang akan kembalikan milik-Mu. Tuhan pilih untuk membalas sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam nama Yesus. Karena mengasihi Engkau dan taat kepada firman-Mu, maka kami meletakkan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Sambil dengarkan pengumuman, Bapak Ibu dapat meletakkan persembahan di mana Bapak Ibu dapat meletakkannya. Bawalah dengan kasih sukacita, persembahkanlah kepada Tuhan dengan sukarela, karena kita taat kepada firman Tuhan. Baiklah, untuk minggu yang berjalan ini, barangkali 1, 2, 3 minggu ke depan, kita masih tetap beribadah seperti yang kita adakan hampir 3 bulan ini. Karena ada peraturan pemerintah di mana memang sudah bisa beribadah di rumah ibadah dengan ketentuan-ketentuan seperti tempat ibadah kita bebas dari COVID-19. Ada perizinan yang harus diurus secara bertahap dari kelurahan, kecamatan, sampai kota Makassar. Sambil kita menunggu kemungkinan kita beribadah bersama-sama di dalam tempat ibadah, marilah tetap melihat Tuhan walau mata kita tidak lihat. Dia sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Hari Selasa ibadah doa kita jam 7 malam, dan hari Jumat adalah hari doa puasa kita. Kita bersepakat, kita bersekutu, berdoa dan berpuasa. Mohon belas kasihan Tuhan secara khusus agar keadaan darurat COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita dapat beraktivitas secara normal. Kita dapat beribadah seperti biasa. Tuhan kiranya menolong kita, dan percayalah, Dialah pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian, Kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur boleh mendapatkan kesempatan beribadah, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada berkat luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami terima berkat-berkat itu. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan penuh kebahagiaan, sambil mendoakan anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangan, memberikan korban persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Genapilah janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat sampai berkelimpahan. Genapilah janji firman-Mu ya Tuhan, untuk membuat lumbung-lumbung mereka penuh, piala kehidupan mereka penuh melimpah, dan kami semua menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa kami untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini. Ulurkan tangan-Mu, lepaskan dan berikan berkat khusus untuk mereka memasuki usia yang baru, tahun yang baru dalam hidup mereka, dengan menikmati belas kasihan Tuhan, berkat-berkat baru dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, jemaat yang mengalami persoalan dan masalah-masalah berat. Kami panggil nama-Mu, ulurkan tangan-Mu, lawatlah anak-anak-Mu, sembuhkanlah yang sakit, angkat kelemahan dan aib tubuh mereka, berikanlah pertolongan-Mu yang nyata, agar hidup ini mempermuliakan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, berkati dan pulihkan bangsa kami, provinsi kami, khususnya kota kami Makassar, baik dari ancaman COVID-19 maupun ekonomi yang terganggu karena masalah COVID ini. Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, berkati pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penyelesaian masalah COVID-19 ini. Anugerah Tuhan menyertai mereka, berkati para dokter, tenaga medis, para relawan yang berada di garda terdepan, menangani persoalan yang sudah berbulan-bulan kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, kota kami, pulihkan kami semua, dan terutama dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami dapat bebas bersekutu, beribadah bersama-sama dalam sebuah persekutuan jemaat, dan dalam persekutuan itu kami bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anak-anak jemaat, keluarga jemaat yang terpisah di luar kota, di luar negeri, bahkan ada yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau tolong dan berkati, sertai mereka dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Berkatilah mereka untuk menjadi sukses dalam apa yang mereka kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang jemaat, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera, cinta, dan kasih sayang, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus terjadi atas kami semua. Kekuatan, penghiburan, pertolongan dalam urapan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini. Sepanjang bulan Juni yang akan kita jalani sampai Maranatha, Tuhan datang kembali mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan bersemangat. Percayalah terus, Tuhan menyertai kita. Amin.
Setiap